Peristiwa legend dari Indonesia yang sangat mengejutkan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Bahkan juga sangat mengejutkan bangsa Indonesia, pemerintahan, bahkan sampai tentara atau ABRI dibuat marah oleh orang ini. Siapa dia? Dialah Imron bin Muhammad Zain. Peristiwa yang sangat terkenal dari dirinya adalah peristiwa pembajakan pesawat Garuda penerbangan 206 atau pesawat Woyla yang berangkat dari Jakarta menuju ke Medan pada Maret 1981. Dalam peristiwa legend itu juga melibatkan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Peristiwa itu juga yang membuat pasukan kebanggaan Indonesia yaitu Kopassus akan dikenal lebih luas di dunia internasional. So, jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian harus klik tombol subscribe-nya di bawah. Karena akan banyak hal-hal yang menarik yang akan gue bahas ke depannya. Dan langsung aja kita mulai. Latar belakang Imron bin Muhammad Zain. Ia lahir 1 Juni 1950 di Kecamatan Ampe-Angke di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nama depannya Imron ini diberikan kepadanya oleh orang tuanya sewaktu masih kecil. Masa kecilnya ini ia menghabiskan waktunya menjalani kehidupan yang bisa dibilang cukup keras karena kondisi ekonomi keluarga yang bisa dibilang kekurangan. Imron remaja ini semakin terbentuk karakternya ketika ayahnya ini pindah dari Bukit Tinggi ke Medan untuk berdagang di sana. Selain dipengaruhi oleh kehidupan keluarganya, kepribadian Imron juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Seperti diketahui, tanah Medan ini tempat tinggal Imron ini dikenal dengan masyarakat yang memiliki karakter yang tangguh dan keras gitu. Dengan kondisi keluarga dan masyarakat yang demikian, sangat berpengaruh kehidupan Imron ke depannya. Imron juga tak melanjutkan pendidikan SMA-nya karena terbentur oleh biaya. Namun, ia bisa mengenyam pendidikan di sekolah Muhammadiyah untuk menambah ilmu agamanya. Kemudian pada masa menganggurnya, ia dari kegiatan karena tidak ada pekerjaan, ia pun bergabung dengan Gerakan Pemuda Pancasila yang saat itu memang khusus untuk melawan komunisme yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Lalu pada tahun 1972, ia berangkat ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji meskipun ia ini adalah seorang penumpang gelap. Di sana beruntungnya nasib baik ini menemani si Imron ini sebagai penumpang gelap di sana karena tidak mendapat masalah atau dimarahi oleh petugas. Justru Imron yang ditugaskan menjadi pelayan kapal di sana. Lalu ketika ia sudah sampai ke Mekah, ia pun menunaikan ibadah haji. Usai menunaikan ibadah haji, ia mengabdikan diri untuk mencoba hidup di Arab Saudi sebagai pegawai karena tidak dibekali pendidikan formal. Imron tidak belajar di perguruan tinggi resmi, melainkan belajar dari satu guru ke guru lainnya. Pembelajarannya juga tak seperti di sekolah, melainkan dalam bentuk dialog saat ada waktu luang. Imron pun menambah ilmunya dengan banyak belajar, terutama dari Syekh Abdullah, Syekh Bukhari, Syekh Yasir bin Abdullah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Qadir. Di Mekah, Imron juga sering bertemu dengan pemuda muslim dari Indonesia yang sedang menuntut ilmu di sana. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Imron sering menyampaikan pandangannya tentang Islam dan sesekali berbicara tentang keadaan Islam di Indonesia. Kemudian pada Maret 1977, Imron memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan menyempatkan berkeliling ke beberapa kota untuk berdakwah. Kembalinya Imron ke Indonesia dan mulainya ia berdakwah. Setahun setelah pulang ke Indonesia, Imron kemudian menikah dengan seseorang wanita di sini. Dengan sisa uang tabungan dari Arab Saudi dan bantuan dari ayahnya, Imron ini mulai bekerja kecil-kecilan. Pada tahun 1978, Imron mulai memfokuskan dakwahnya di daerah Jawa Barat sambil tetap berdagang jam tangan. Ia menetap di Cimahi. Disinilah Imron kemudian bergaul dengan kalangan pemuda masjid yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Masjid atau Hipma. Pengaruhnya dengan cepat segera meluas di Hipma Cimahi. Sebagian pemuda Hipma Cimahi mendukung dakwah Imron, sebagian yang lain kontra terhadapnya. Akibatnya masa Hipma terbelah menjadi dua, dan tak jarang perbedaan pandangan ini beruncing dalam pertentangan-pertentangan nyata. Contohnya seperti yang terjadi pada Agustus 1979 karena masalah jumlah azan dalam sholat Jumat. Pendukung Imron ini berpendapat azan sholat Jumat ini hanya sekali, sedangkan yang lain berpendapat 2 kali. Suatu saat dalam sholat Jumat, kelompok pendukung Imron ini keluar dari masjid dan tidak jadi sholat Jumat gara-gara azan 2 kali.
Peruncingan dua kubu dalam Hipma Cimahi ini sampai menarik perhatian wali kota Cimahi kala itu. Ketika pertentangan semakin sulit untuk didamaikan, wali kota Cimahi ini mengambil kebijakan untuk membubarkan organisasi Imron ini. Imron yang namanya sudah terkenal mengecam tindakan wali kota itu. Kebencian Imron terhadap para penguasa ini bertambah kian lagi ketika suatu kali ia mendapatkan informasi adanya usaha-usaha untuk menindas umat Islam. Kesempatan ini digunakan untuk membangkitkan semangat pemuda Islam, terutama yang pelarian dari perpecahan Hipma. Kejadian ini mendorong Imron untuk mendirikan jemaah seperti saat di Arab Saudi. Ia cukup percaya diri karena mendapatkan dukungan dari beberapa pemuka agama yang sepaham dengan dirinya. Imron tambah yakin karena kawan dekatnya yaitu Mahrizal telah pulang ke Indonesia dan siap membantunya. Jemaah itu akhirnya dibentuk sekitar Agustus 1980 dalam pertemuan di rumah Haji Adang Suherman di Cimahi. Pertemuan itu dihadiri oleh para pengikut dan pendukung Imron. Mereka menyatakan diri anggota jemaah Imron ini akan patuh dan setia kepada Imron selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semakin radikal dan brutalnya kelompok ini karena depresi. Jemaah Imron segera mendapatkan publikasi yang luas. Masyarakat membincangkannya karena tindakan radikal dari kelompok ini. Tak hanya berseru menentang praktik-praktik keislaman yang dinilai bid'ah dan kufarat, jemaah Imron tak ragu menyerang kebijakan pemerintah yang dinilai menindas umat Islam. Majalah Tempo melaporkan pada 4 Agustus 1980, jemaah Imron mengadakan kaderisasi terbuka di Masjid Istiqomah, Bandung. Di tengah-tengah kegiatan itu, tiba-tiba jemaah ini diringkus polisi dan sebanyak 44 anggotanya ditahan karena ceramah dan perbincangan di situ hanya menjadi ajang caci maki terhadap para ulama maupun pemerintah. Ujar Syamsuddin, seorang pengurus Yayasan Masjid Istiqomah sebagaimana dikutip dari majalah Tempo. Akibat penahanan ini, reaksi keras muncul dari internal jamaah Imron. Mereka menjadi cenderung lebih ekstrim dan lebih agresif. Jemaah Imron ini bahkan sempat mendatangi kediaman Ketua Majelis Ulama Kodia Bandung, yaitu Yunus Noto Atmojo, Ketua MUI Jawa Barat Kiai Haji Mutakin, dan bahkan kepada pentolan Dewan Dakwah Islamiyah Muhammad Nasir. Kepada tokoh-tokoh ini, mereka menuntut pembebasan rekan-rekannya. Jemaah Imron ini kemudian melakukan beberapa aksi teror dan kerusuhan sepanjang 1980 hingga 1981. Di antara aksi-aksi ini yang berhasil diketahui adalah pembakaran bendera Uni Soviet di Bandung Januari 1980, percobaan pembakaran Hotel Hilton di Jakarta November 1980, hingga percobaan pembunuhan terhadap Dr. Syamsudi Februari 1981. Aksi jemaah Imron yang paling menyita perhatian publik adalah terjadi sekitar 2 minggu sebelum pembajakan pesawat Woyla, gerakan yang dipimpin oleh Salman Hafiz. Beberapa anggota jemaah ini menyerbu Kosekta 8606 Pasir Kaliki, Cicendo. Penyerbuan ini menyebabkan 3 polisi tewas dan seorang luka-luka, dan beberapa pucuk senjata juga hilang dirampas oleh jemaah Imron ini. Aksi teror terakhir yang paling menggembarkan bangsa Indonesia dan juga pemerintahan. Aksi teror terakhir dan yang paling besar ini adalah pembajakan pesawat Garuda penerbangan 206 yang disebut sebagai pesawat Woyla. Mereka membajak pesawat ini dengan tujuan untuk gerakan mendirikan negara Islam Indonesia dengan cara menggulingkan pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Kronologi kejadiannya, awalnya ini bermula pada tanggal 28 Maret 1981. 5 teroris yang terlibat dipimpin oleh Imron bin Muhammad Zain. Saat itu penerbangan diterbangkan oleh Kapten Pilot Herman Rantai dan Kopilot Hendy Juantoro. Pembajakan pesawat ini dilakukan saat penerbangan dari Jakarta menuju Medan pukul 10.10 waktu setempat. Namun tidak sampai tujuan, pesawat Woyla ini malah diterbangkan ke Malaysia hingga ke Thailand. Pesawat membawa 48 penumpang dan 5 orang awak dalam penerbangannya. Diberitakan harian Kompas 31 Maret 1981, tuntutan pertama yang diajukan oleh para pembajak ini mula-mula hanya meminta 20 orang tahanan yang terlibat dalam penyerangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki Cicendo di Bandung pada 11 Maret 1981 untuk dibebaskan. Namun para pembajak mengajukan tuntutan baru lagi, dari yang awalnya 20 tahanan menjadi 80 tahanan dan bertambah lagi menjadi 84 tahanan. Namun pembajak juga meminta didatangkan pesawat yang lebih besar untuk dikirim ke Bangkok dengan awak pesawat baru yang mengetahui rute-rute internasional.
Batas waktu tuntutan dari para pembajak ini yang berjumlah 5 orang ini adalah hingga Minggu 29 Maret 1981 pukul 21.30 waktu Bangkok. Pembajak dari kalangan ekstremis dan radikal ini menekan dan menuntut pembebasan tahanan di Cicendo, namun tidak ditanggapi hingga terlewat tanggal yang sudah ditentukan oleh para pembajak itu. Peristiwa pembajakan pesawat ini menjadi pembajakan pesawat pertama di Indonesia dengan motif jihad. Padahal konsep yang mereka anut ini adalah konsep yang salah dan tidak pas. Namun berbagai upaya dilakukan oleh pemerintahan untuk membebaskan pesawat dari para pembajak. Sebelum pembebasan pesawat, pesawat yang dibajak ini singgah di Penang, Malaysia untuk mengisi bahan bakar. Setelah mengisi bahan bakar, pesawat terbang dan mengalami krisis. Puncaknya ini di Bandara Don Mueang di Bangkok, Thailand. Namun sebetulnya tuntutan pembajak ini tidak dituruti oleh para pemerintah, sehingga dilakukan operasi penyelamatan. Tuntutan para pembajak ini adalah menuntut agar pemerintah ini membebaskan para tahanan yang terlibat dalam penyerangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki Cicendo, Bandung. Tahanan dalam kaitan teror Warman yang terjadi pada Raja Pola 22 Agustus 1980 dan tahanan yang terlibat Komando Jihad tahun 1977 hingga 1978. Dan meminta uang sebesar 1,5 juta US dollar. Saat peristiwa pembajakan pesawat itu terdengar oleh Presiden Soeharto, Presiden memanggil LB Murdani. Singkat cerita, LB Murdani memerintahkan asisten operasi Kopasanda atau cikal bakalnya Kopassus, yaitu Letkol Sintong Panjaitan, untuk membuat rencana pembebasan dengan personil. Pada tanggal 31 Maret 1981, kabar baik untuk memulai operasi pembebasan. Dibuatlah satu grup dengan 3 tim, yaitu tim merah, tim biru, dan tim hijau. Pukul 02.43 dini hari, pasukan bersenjata ini mendekati secara diam-diam. Mereka merencanakan agar tim merah dan tim biru ini memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping. Semua jendela pesawat pada waktu itu telah ditutup. Tim hijau akan masuk lewat pintu belakang pesawat. Semua tim akan masuk ketika kode diberikan oleh pimpinan operasi penyelamatan. Tepatnya pukul 02.43, tim komando Angkatan Udara Thailand ikut bergerak ke landasan menunggu di landasan agar tidak ada teroris yang lolos. Kode untuk masuk pun diberikan. Ketiga tim itu masuk dengan tim hijau terlebih dahulu. Mereka berpapasan dengan pemberontak yang berjaga di pintu belakang. Pemberontak ini menyerang dan menembak peluru dan terkena Ahmad Kirang, anggota tim pembebasan pesawat atau tim hijau. Kemudian tembakan balasan didapatkan oleh para pembajak dan tewas di tempat. Tim biru dan tim merah masuk dan menembak 2 teroris lainnya. Sisa 2 pembajak. Ketika penumpang pesawat diselamatkan dan diminta untuk keluar dari pesawat oleh tim penyelamat, keluarlah 1 pembajak yang membawa granat dan dilemparkan. Namun nasib baik masih bersama penumpang dan para penyelamat. Granat ini gagal meledak karena kurang ditarik pada waktu itu. Lalu bergegaslah para penyelamat dengan menembak pembajak yang melemparkan granat tadi. 4 teroris dilumpuhkan dan 1 orang selamat. Setelah itu, teroris yang selamat dihukum mati. Dalam operasi pembebasan tersebut, korban jiwa dari pihak kita adalah Letnan Kapa Ahmad Kirang dan Kapten Pilot Herman Rante. Akhirnya setelah itu para pasukan dapat menyelamatkan penumpang dan dianugerahi kenaikan 1 pangkat bagi tim pembebasan yang selamat dan 2 kenaikan pangkat untuk Ahmad Kirang Anumerta. Pembajakan pesawat ini menjadi pembajakan pesawat pertama yang dialami oleh bangsa Indonesia, namun dapat ditangkal dengan cara yang strategis dan tepat. Kisah mengenai pembajakan pesawat Garuda ini diangkat menjadi salah satu koleksi di Museum Pusat TNI Adi Dharma Wiratma. Cerita lengkap dan detailnya terdapat di koleksi museum itu. Dari perjuangan pasukan pembebasan Bohila ini dapat disimpulkan bahwa sikap pejuang dan rela berkorban menjadi semangat bagi generasi muda agar tidak mudah menyerah dalam kehidupan ini. Setelah itu, mereka mengetahui dalang di balik kejadian ini adalah Imron bin Muhammad Zain selaku otak peristiwa pembajakan pesawat DC-9 penerbangan 206 ini kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1981. Imron merupakan salah satu seorang yang terlibat dalam peristiwa Cicendo bersama Maman, Kusmayadi, Salman Hafiz, serta 11 orang lainnya. Maman dan Salman ini bernasib sama dengan Imron dan dieksekusi dalam hukuman mati. Menurut kalian, apa tanggapan kalian dalam peristiwa ini? Jika kalian punya tanggapan dan komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusi bareng-bareng, oke?
dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya, dan say goodbye.